Akhirnya, Chu Feng dan Xiao Yuer tiba di area di mana kekuatan hitam berada. Chu Feng langsung melangkah ke dalamnya, diikuti oleh Xiao Yuer. Begitu mereka melangkah masuk, kekuatan hitam menyerang mereka berdua dengan ganas. Xiao Yuer, bisakah kamu menanggungnya? Chu Feng memandang Xiao Yuer. Saat kekuatan hitam bergerak bolak-balik di dalam tubuhnya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan ini. Bahkan jika Anda pernah melihat Xiao Yuer, dia memiliki cara uniknya sendiri untuk mengatasinya. Namun kekhawatiran tetap tidak bisa dihindari. Saudaraku, aku baik-baik saja. Xiao Yuer tersenyum cerah pada Chu Feng. Tapi Chu Feng tahu bahwa senyuman Xiao Yu terpaksa keluar. Tapi itu normal, bahkan Chu Feng sendiri sedikit tidak mampu menahan kekuatan hitam, dan itu hampir melampaui daya tahannya. Cobalah dan jika tidak berhasil, maka pilihlah yang terbaik berikutnya. Ya, Xiao Yuer mengangguk patuh. Chu Feng menahan rasa sakit karena jiwanya terkoyak, duduk bersila, dan mulai menggunakan metode yang telah dia pelajari sebelumnya. Gunakan kekuatan darah untuk mengendalikan kekuatan hitam ini. Cara ini memang sulit, namun sebenarnya sangat sederhana. Kekuatan hitam mengalir melalui tubuh Chu Feng setiap kali memasuki tubuh. Chu Feng dapat menggunakan kekuatan garis keturunannya dan keterampilan yang telah dia pelajari sebelumnya untuk menangkap kekuatan hitam itu. Selama pengisian ulang berhasil, Anda dapat menggunakannya sendiri. Kekuatan yang dipadukan dengan kekuatan darah ini adalah bahan untuk membangun sebuah rumah, dan Anda dapat mulai membangunnya. Namun rasa sakit hanyalah salah satu aspeknya. Setiap kali kekuatan itu masuk ke dalam tubuh, ia juga mempunyai pengaruh yang kuat pada jiwa. Mereka yang kurang konsentrasi akan langsung menjadi gila bahkan meledak hingga meninggal dunia, apalagi melakukan hal lain. Dalam situasi ini, sangat sulit untuk tetap fokus. Namun, Chu Feng beradaptasi dengan cepat dan berhasil menangkapnya dengan cepat. Semakin banyak yang ditangkap, Chu Feng juga mulai membangunnya. Kakak laki-laki. Tapi tiba-tiba, suara Xiao Yu terdengar. Sambil menunggu dan menonton, Chu Feng menemukan bahwa Xiao Yuer telah mundur dari jangkauan kekuatan hitam. Melihat Chu Feng menoleh, Xiao Yuer segera berkata, "Saudaraku, kekuatan di sini terlalu ganas. Sulit bagiku untuk berkonsentrasi untuk menangkap mereka. Aku akan mencoba kekuatan lain." Oke, Chu Feng tidak memberikan terlalu banyak instruksi, dia tahu bahwa Xiao Yuer adalah gadis yang terukur. Misalnya, tidak butuh waktu lama baginya dan Chu Feng untuk memasuki jangkauan kekuatan hitam. Karena dia dapat menahan dampak kekuatan hitam, dia dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencoba menangkapnya. Namun dia tidak melakukannya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki penilaiannya sendiri dan tidak akan melakukan upaya yang sia-sia. Tapi Chu Feng tidak segera melanjutkan, tapi melihat Xiao Yuer pergi. Faktanya, meskipun Anda tahu bahwa Xiao Yuer melakukan sesuatu dengan benar, Anda akan tetap khawatir padahal seharusnya. Akhirnya Xiao Yuer memasuki jangkauan kekuatan emas, melihat bahwa ia berada dalam jangkauan kekuatan emas, dan memastikan bahwa Xiao Yuer tidak memiliki banyak pengaruh, lanjut Chu Feng. Seiring berjalannya waktu, Chu Feng menjadi semakin mahir, kecepatan penangkapannya menjadi semakin cepat, dan waktu untuk membangun rumah secara alami menjadi semakin cepat. Dan di saat yang sama, Chu Feng juga mengamati situasi di pihak Xiao Yuer. Ikan kecil memasuki kekuatan emas, dengan cepat beradaptasi, berhasil menangkapnya, dan mulai membangunnya. Bahkan kecepatan konstruksinya lebih cepat dari Chu Feng, dan segera melampaui Chu Feng. Padahal, rumah yang mereka bangun semuanya sama, apa yang akan terjadi setelah pembangunannya berhasil, mereka masih belum tahu. Chu Feng. Sebuah suara yang familiar terdengar, dan Wang Qianglah yang masuk. Menunggu dan menonton, selain Wang Qiang juga mengikuti Xianhai Shaoyu. Chu Feng, apakah semua kekuatan ini bersifat material? Xianhai Shaoyu bertanya.
Iya, jawab Chu Feng. Saya mengerti. Xianhai Shaoyu dan Wang Qiang juga mulai beradaptasi dengan kekuatan tersebut. Namun Xianhai Shaoyu dan Wang Qiang pergi ke dua arah berbeda. Xianhai Shaoyu berjalan ke arah kekuatan emas, menyusul adiknya. Wang Qiang, sebaliknya, berjalan ke arah Chu Feng. Namun dari reaksi mereka berdua, Chu Feng tahu bahwa daya tahan mereka tidak sebaik miliknya dan Xiao Yuer. Jadi ketika Wang Qiang mendekat, Chu Feng mengingatkan, kekuatan ini sangat kejam, jangan melangkah terlalu dalam. Biarkan saja, jangan khawatir, kamu bisa menanggungku, aku juga bisa. Biarpun aku tidak bisa, aku harus bisa. Apakah kamu tahu alasannya? Wang Qiang bertanya. Mengapa? Chu Feng bertanya balik. Karena kita bersaudara, aku harus bersama saudara-saudaraku, bersama. Bahkan jika aku, Wang Qiang, mati, aku masih akan bersamamu. Saat Wang Qiang berbicara, dia masuk dengan langkah cepat. Oh, aku akan menghapusnya. Tapi begitu dia masuk, dia menyeringai dan melompat keluar. Saudaraku, hanya anggap saja aku tidak mengatakan apa yang baru saja kamu katakan. Aku akan berjalan-jalan ke tempat lain. Setelah mengatakan itu, Wang Qiang berjalan menuju area di mana pasukan lain berada. Wang Qiang berjalan ke arah Xianhai Shaoyu saat ini, Xianhai Shaoyu sudah mulai menantang kekuatan emas. Tapi Xianhai Shaoyu, dalam kekuatan emas, wajahnya berkerut kesakitan, giginya menyeringai, dan dia benar-benar kehilangan sikapnya yang biasa. Ku bilang kakak, jika kamu punya rahasia, tolong ajari aku, Xianhai Shaoyu bertanya pada Xiao Yuer. Tidak ada rahasia, tanggung saja sendiri, kata Xiao Yuer. Xianhai Shaoyu tidak mau menyerah, Anda sudah mulai membangunnya. Anda pasti memiliki beberapa pengalaman. Silakan bagikan. Aku berkata, Kakak Shaoyu, kamu tidak asli, kenapa kamu mulai meniruku? Saat ini, Wang Qiang datang. Aku tidak menirumu. Mulutku benar-benar sakit dan aku merasa, tidak nyaman, kata Xianhai Shaoyu. Apakah ini sangat sulit? Wang Qiang jelas sedikit tidak puas dan langsung turun tangan. Namun segera dia pergi dan melihat ke arah Xianhai Shaoyu. Saudara Shaoyu, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Saya menyarankan Anda untuk belajar dari saya. Sebagai manusia, Anda harus sadar diri. Setelah mengatakan ini, Wang Qiang berjalan menuju kekuatan ungu tua tidak jauh dari sana. Meski kekuatannya tidak sebaik emas murni dan hitam, namun sebanding dan sangat kuat. Faktanya, Xianhai Shaoyu sudah dalam kesulitan. Haruskah kita terus bekerja keras, atau haruskah kita puas dengan hal terbaik berikutnya? Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan yang terbaik? Tapi melihat Wang Qiang, dia mundur ke hal terbaik berikutnya, dia tidak lagi berjuang, tapi menarik diri dari kekuatan emas. Tapi tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wang Qiang, itu salah. Mengapa kamu tidak gagap saat memberiku pelajaran? Kamu berbicara begitu lancar. Wang Qiang tidak menjawab. Melihat hal tersebut, Xianhai Shaoyu memilih kekuatan biru tua. Meskipun kekuatan warna biru tua ini tidak sebaik emas tempat Xiao Yuer berada, namun juga tidak sebaik warna hitam tempat Chu Feng berada. Tapi levelnya sama dengan ungu tua yang dipilih oleh Wang Qiang, dan merupakan kekuatan terkuat kedua di sini. Di antara kekuatan ini, Xianhai Shaoyu dengan cepat beradaptasi dengannya. Seiring berjalannya waktu, Yuan Yanri, Ling Qiao, Feng Ling, Jie Baobao, Xian Miao Miao dan lainnya juga menahan tekanan dan memasuki tempat penciptaan Taiko. Bahkan Long Muqi pun masuk. Namun masih ada 4 orang yang tidak bisa masuk. Keempat orang ini adalah Long Chengyu, Qin Xuan, dan 2 jenius lainnya dari tubuh ilahi Tianfu. Keduanya di tubuh ilahi Tianfu bahkan tidak bisa memasuki aura emas. Long Chengyu dan Qin Xuan telah lama berada dalam aura emas.
Namun bayangan dalam aura emas menolak menyerah, sehingga mereka tidak bisa bergerak maju sama sekali. Bahkan Nona Long pun masuk. Saya benar-benar meragukan diri saya sendiri. Qin Xuan tampak frustrasi. Apa maksudmu? Maksudmu adikku tidak berbakat sepertimu? Long Chengyu bertanya dengan cemberut. Tidak, tentu saja bukan itu maksudku. Qin Xuan menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi ketika dia melihat Long Chengyu yang juga berkeringat banyak dan hampir tidak bisa bertahan, dia tersenyum lega. Tapi tidak apa-apa. Untungnya, kamu ada bersamaku. Brengsek. Long Chengyu mengutuk tanpa daya.